saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti channel ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum bergabung di channel ini, mohon berikan dukungan like dan subscribe. Dan apabila saudara-saudara memiliki pokok-pokok doa, silakan tuliskan di bawah kolom komentar. Nanti akan kami membacanya dan mendoakannya supaya saudara juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudara-saudara setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Doa saya bahwa saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita dan terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Roh Tuhan menuntun memimpin kami, sehingga pemberitaan firman-Mu memberkati, meneguhkan, menguatkan jemaat-jemaat dan umat-umat Tuhan. Berfirmanlah kepada kami menyerahkan kepada Tuhan dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara bahwa saudara dalam keadaan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan seputar kenaikan Yesus Kristus. Karena hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus, maka kita akan mendengarkan firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51. Berbunyi demikian, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kita juga akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 berbunyi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke sorga, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tema firman Allah yang saya bawakan hari ini adalah signifikansi kenaikan Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah atau peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu teologi primer di dalam doktrin iman Kristen. Itulah sebabnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus harus diketahui dan harus dikhotbahkan di gereja bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu saudaraku, melalui kesempatan ini kita akan melihat apa signifikansi, apa makna, apa arti, apa hal yang penting dalam kenaikan Yesus Kristus. Saya akan membawakan firman Tuhan ini dalam 3 segmen saudaraku. Di dalam segmen pertama ini saya akan menjelaskan kepada saudara apa saja signifikansi tentang kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Mazmur pasal 110 ayat yang pertama berkata begini, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bahkan dalam Markus pasal 16 ayat 19 berkata begini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah signifikansi, inilah makna yang pertama, inilah arti pertama dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Artinya jauh-jauh sebelumnya bahwa sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di dalam Alkitab tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan pada waktu ia naik, itu sebuah bukti nyata bahwa firman Tuhan telah digenapi, bahwa Kristus naik ke surga. Yesus setelah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya menunjukkan kehormatan dan kuasa yang ada pada Yesus Kristus. Pernahkah saudara membaca dalam Alkitab
tentang kisah kedua murid Yesus. Yang pertama Yohanes dan Yakobus. Dalam suatu saat, suatu waktu mereka meminta, mereka ingin supaya Yesus menempatkan mereka satu di sebelah kanan Yesus dan satu di sebelah kiri Yesus. Itu terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Itu merupakan lambang otoritas dan kepemimpinan yang aktif. Jadi murid-murid Yesus menghendaki mereka duduk di sebelah kanan dan duduk sebelah kiri Yesus. Karena mereka tahu bahwa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus merupakan lambang kekuasaan, lambang otoritas, lambang kepemimpinan. Yesus setelah ia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjelaskan bahwa segala kuasa ada pada Yesus Kristus Tuhan. Sebelah kanan juga merupakan tempat yang dipakai oleh Yesus untuk memohon kepada Bapa, untuk menjadi pengantara bagi kita kepada Bapa, untuk memberikan syafaat-syafaat kepada Bapa di sorga mengenai kita umat-umat yang percaya kepadanya. Ibrani pasal 7 ayat 25 dicatat di sana bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar, menjadi pengantara bagi kita untuk memohon kepada Bapa, untuk menyampaikan doa-doa syafaat kepada Bapa tentang kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, oleh karena itu bahwa kenaikan Yesus ke sorga sebagai bukti bahwa ia menggenapi firman Allah, menjelaskan bahwa firman Allah tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak pernah meleset sedikit pun. Oleh karena itu saudara, percayalah bahwa segala sesuatu janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, percaya bahwa itu pasti digenapi dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang kedua, signifikansi kenaikan Yesus Kristus yang kedua ialah bukti kebangkitan Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya bahwa ketika Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh orang-orang yang sangat banyak. Dikatakan di sana bahwa waktu Yesus naik, banyak orang-orang menyaksikannya, banyak orang-orang melihatnya, banyak orang-orang menjadi percaya bahwa betul Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika ia naik ke sorga, itu merupakan bukti nyata bahwa Yesus tidak mati selamanya. Yesus telah bangkit dan Yesus naik ke sorga. Kenaikannya ke sorga merupakan jawaban dari keraguan tentang kebangkitan Yesus selama ini, sekaligus bukti nyata bahwa Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar bangkit, dan Yesus benar-benar adalah Allah yang berkuasa atas segala maut. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang-orang percaya, golongan-golongan, aliran-aliran yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, tetapi melalui kenaikannya ke sorga, itu bukti nyata yang tidak bisa dielakkan. Itu bukti nyata yang tidak bisa dibantah bahwa kenaikannya ke sorga, bukti Yesus bangkit dan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Misalnya saudaraku, pada peristiwa kebangkitan Yesus, ada mahkamah agama orang-orang Yahudi yang melakukan dusta, yaitu mereka menyuap para serdadu-serdadu waktu itu supaya mereka jangan memberitahu tentang kebangkitan Yesus. Makanya ditulis dalam Alkitab berkata, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Artinya mahkamah agama orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka menyembunyikan berita tentang kebangkitan Yesus melalui suap. Mereka berkata kepada serdadu-serdadu itu, jangan katakan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi katakan murid-muridnya sudah mencuri mayatnya pada malam hari. Dengar baik saudaraku, tetapi ini berita bohong
Ini berita-berita bohong yang disampaikan oleh mahkamah agama orang-orang Yahudi itu dinyatakan tidak benar, saudaraku, bahwa waktu Yesus naik ke sorga, kebohongan mereka terbukti, bahwa apa yang mereka sampaikan itu ternyata salah. Yang benar adalah Yesus telah bangkit dan telah hidup untuk selama-lamanya. Itu dijelaskan pada waktu ia menampakkan diri kepada banyak orang melalui kenaikannya ke sorga. Ada aliran lagi yang tidak percaya tentang kebangkitan. Orang-orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Ada dua aliran filsafat yang sedang bersoal jawab kepada Paulus yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18, yaitu aliran filsafat Yunani, Epikuros dan juga Stoa. Orang-orang ini, aliran-aliran filsafat ini tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Sebab Paulus berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sialah iman kita kepada Kristus. Namun yang benar adalah, tetapi bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Dengan adanya kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Yesus itulah dasar dari kebangkitan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, melalui kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Ia telah membuktikan kepada kita umat manusia, khususnya orang-orang yang percaya, bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan jika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, itu juga menjelaskan bahwa kebangkitannya adalah dasar kebangkitan kita. Kalau Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka kita pun akan mengalami kebangkitan seperti Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah kebenaran firman Tuhan ini akan terus meneguhkan dan memberkati iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melanjutkan pada segmen yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.